Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Takutlah kepada Allah. Dan hitunglah apa yang engkau persiapkan untuk hari esok. Untuk hari yang akan datang, yakni hari akhirat. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Dan Allah sungguh maha mengabarkan apa yang kalian perbuat. Takwa menurut Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, at-taqwa ala arba'. Takwa dimaknai dalam 4 hal. Yang pertama, al-khawfu minal jalil, yakni takwa itu adalah suatu bentuk rasa takut di hati ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada Allah yang landasannya adalah tauhid. Pengakuan bahwa hanya ada satu yang wajib dijadikan sesembahan. Hanya ada satu yang kita harus takuti. Harus menjadi dasar takwa kita, yakni Allah Subhanahu wa taala. Takwa, rasa takut yang berdasarkan akidah. Takwa yang berdasarkan satu kadar ma'rifatullah di dalam hati kita. Mengalahkan rasa takut pada diri ini, mengalahkan rasa takut kepada Allah dengan kepentingan lain misalnya. Apapun bentuknya itu, bisa dikatakan telah mencederai ketauhidan kita. Ada sesuatu yang salah di dalam pengakuan kita atas keesaan Allah jika kita masih memiliki rasa takut kepada yang selain Allah. Yang kedua, al-a'malu bit-tanzil, beramal dengan apa yang diwahyukan oleh Allah. Apakah itu berupa perintah maupun larangan. Yang menjadi kenyataan saat ini, sejak dulu, saat ini, dan mungkin sampai yaumil qiyamah, adalah mayoritas manusia itu enggan untuk taat kepada Allah dalam arti sebenar-benarnya taat. Iblis dulu adalah penghuni syurga. Jauh sebelum manusia diciptakan, iblis telah ditakdirkan oleh Allah menjadi salah satu penghuni syurga. Lebih hebat dari kita. Lamanya iblis menikmati kenikmatan syurga jauh lebih lama daripada waktu yang didapatkan oleh Adam alaihissalam. Ketika Allah memerintahkan, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis. Manakala Allah memerintahkan ke segenap penghuni syurga
untuk bersujud kepada Adam alaihissalam. Maka sontak seluruh penghuni surga bersujud. Kecuali iblis. Kecuali iblis. Aba. Iblis enggan. Iblis tidak sudi. Iblis enggan untuk memenuhi perintah Allah yang satu ini. Wastakbara. Dia takabur. Dia menyombongkan diri atas kelebihan-kelebihan yang dirasanya terhadap Adam. Dari segi penciptaan, dari segi bahan, dan beberapa hal yang lain. Wastakbara. Wa kana minal kafirin. Dan iblis divonis oleh Allah termasuk golongan yang kafir. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Enggan, lantas sombong, karena merasa dirinya lebih hebat. Sombong karena merasa lebih baik. Innal insana la yatgha. Sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas. Allah berfirman di dalam Al-Quran. Innal insana la yatgha. Ar-ra'ahu istaghna. Karena dia merasa dirinya telah cukup. Suatu sebab dari munculnya perbuatan yang melampaui batas, sikap yang menyimpang adalah satu bibit yang ada di dalam setiap kolbu seluruh manusia. Ar-ra'ahu istaghna, karena dia melihat dirinya cukup. Telah cukup mendapatkan kedudukan yang dikejarnya selama ini. Sombonglah dia. Telah cukup menimbun harta yang diinginkannya selama ini. Dia lalu merasa cukup. Maka sombonglah dia. Telah cukup tergapai cita-citanya selama ini. Maka dia merasa sombong. Jadi dasar munculnya rasa sombong adalah karena telah merasa cukup. Juga dalam masalah ibadah. Merasa cukup beribadah. Sudah merasa cukup soleh. Maka muncullah bibit-bibit rasa sombong. Ketika rasa itu, keengganan, kesombongan menyeruak dari hati ini. Bukankah itu mirip sekali dengan yang dialami atau dilakukan oleh iblis saat itu? Inna ila rabbikar ruj'ah. Tapi dia pasti akan balik kepada Allah. Pasti dia akan mengalami masa-masa sulit. Dia akan mengalami berkurangnya umur, masa-masa tua, masa-masa pensiun, tidak lagi menjabat, adanya inflasi, tiba-tiba orang yang kaya tahun lalu, tahun ini tiba-tiba menjadi tidak lagi kaya, alias miskin. Dan itu telah banyak kita lihat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka apapun yang menjadi dasar kesombongan dan keengganan orang untuk taat kepada Allah, kembalinya pasti inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka dari itu, kita selalu bermohon, marilah kita bermohon kepada Allah agar sifat-sifat yang membuat iblis itu enggan untuk mentaati perintah Allah bisa dihilangkan Allah melalui ibadah-ibadah kita, melalui apapun yang diperintahkan oleh Allah. Mudah-mudahan Allah membersihkan hati kita dari sifat-sifat kesombongan, dari sifat-sifat keengganan untuk mentaati Allah. Aqulu qawli hadha fa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina
fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.